yang berasal dari Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, dari jurusan Biologi, dari Prodi Biologi Sains, dan dari kelas Biologi Sains A. Kali ini saya akan membawakan materi tentang Pancasila sebagai etika, di mana saya akan menjelaskan pada poin pertama, yaitu pengertian etika. Halo teman-teman, mari kita lihat bagaimana pengertian etika. Nah, jadi kata etika secara etimologis itu berasal dari bahasa Yunani yang secara harfiah itu diartikan sebagai adat kebiasaan, watak atau kelakuan manusia. Terus kalau secara KBBI, jadi etika adalah hal baik dan buruk dan hak dan kewajiban atau akhlak. Jadi, menurut Sudarminta pada tahun 1997, dia itu menyatakan 3 pengertian etika. Yang pertama, etika sebagai sumber nilai, yang dimana nilai-nilai dan norma-norma moral itu dijadikan sebagai pegangan hidup atau pedoman tentang bertingkah laku dan bagaimana kita menilai sesuatu itu baik atau benar. Terus yang kedua, itu etika dijadikan sebagai kode etik, yang dimana nilai-nilai dan norma-norma moral ini itu dijadikan kode etik yang wajib diperhatikan oleh setiap pemegang profesi. Nah, yang ketiga itu adalah ilmu yang melakukan refleksi kritis dan sistematis tentang moralitas atau filsafat moral atau etika. Nah, menurut Sudarminta pada tahun 1997 itu sama dengan pendapat dari Bernays pada tahun 2000. Jadi pendapat dua ilmuwan ini itu sama. Jadi materi selanjutnya itu adalah macam-macam etika atau filsafat moral. Jadi filsafat moral atau etika adalah cabang ilmu filsafat yang mempelajari tingkah laku manusia dari segi baik buruknya atau benar salahnya, dan dibedakan menjadi 2, yaitu etika umum dan etika khusus. Etika umum adalah etika yang mengkaji tentang pengertian dasar dan penyelesaian masalah dari bidang-bidang filsafat moral. Lalu yang kedua itu ada etika umum, etika khusus. Etika khusus adalah etika yang mengkaji tentang permasalahan yang terjadi pada bidang-bidang khusus. Contohnya itu etika bisnis, etika ilmu, atau etika biologis, dan lain-lain. Terus dia itu terbagi lagi menjadi 3, yaitu yang pertama itu ada etika deskriptif, yang kedua etika normatif, dan yang ketiga adalah mateatika. Nah, etika deskriptif itu yang lebih menjelaskan, sedangkan etika normatif yaitu etika yang mendeskripsikan dan memberikan penilaian. Terus kalau yang mateatika dia itu seperti mempelajari ilmu filsafat yang secara khusus itu mempelajari tentang ucapan-ucapan etis. Selanjutnya itu ada aliran-aliran filsafat moral. Nah, yang pertama itu ada etika keutamaan. Yang dimana etika keutamaan ini kadang disebut juga etika kebajikan, yaitu membicarakan tentang bagaimana kita melakukan perbuatan kita baik atau buruk. Terus yang kedua itu ada etika deontologi, yang dimana etika ini itu membicarakan tentang bagaimana perilaku moral sebagaimana yang baik, dan bukan membicarakan tentang tujuan atau akibat. Terus yang terakhir itu ada etika teleologi, yang menyampaikan bahwasannya hasil dari tindakan dan kebenaran tindakan itu berasal dari tindakan moral yang kita lakukan.